Tapi kalau kemudian Allah atau Tuhan itu menyatakan, memberi perintah, ya, kun, jadilah, maka kemudian jadi, apakah di sini juga tidak terjadi masalah atau menimbulkan pertanyaan lain bahwa yang diperintah itu siapa sebenarnya? Karena waktu itu kan belum ada. Betul. Ini kan baru mau diadakan kira-kira gitu. Gimana penjelasannya, Pak? Iya betul. Ini dalam, ini menarik. Dan memang mungkin jarang yang memperhatikan itu, Bang. Artinya gini, kalau amr itu adalah perintah, berarti ada yang memerintah dan diperintah. Kalau yang memerintah cukup clear lah ya, bahwa yang memerintah ini adalah Tuhan. Memang sudah ada. Memang sudah ada Allah. Nah, persoalannya yang diperintah ini ada atau tidak? Betul. Kalau kita mau katakan dia yang diperintah ini tidak ada, terus bagaimana menjalankan perintah orang dia tidak ada? Tapi kalau kita mengatakan yang diperintah ini ada, terus ngapain lagi diciptakan, orang sudah ada? Nah, menjawab dilema itu dijelaskan di sini bahwa sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, saat ini kita ada di dalam saluran Sadra untuk memperbincangkan sebuah buku tentang teori pendidikan Islam. Ada keistimewaannya karena semua pembahasan di dalam buku ini, sebanyak 9 bagian dari buku ini, itu selalu dibuat perbandingan antara tinjauan filosofis dan tinjauan Qurani. Penulisnya adalah Dr. Jamile Alamul Huda, seorang filsuf perempuan yang juga adalah pakar pendidikan berkebangsaan Iran. Buku yang diterbitkan di tahun 2022 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Bapak Fakhruddin Mukhtar, salah satu penerjemah yang juga merupakan pelajar yang mendalami filsafat dan Al-Quran, dan otoritas tersebut yang membuat kami meminta kesediaan beliau untuk mengulas bagian per bagian dalam buku ini. Nah, di bagian pertama ini kita akan coba bertanya kepada beliau dalam aspek-aspek yang dasar terlebih dahulu. Pak Fakhruddin, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bang Safin. Ya, ini biasanya filsafat itu dikelompokkan dalam 3 aspek ya. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Sementara dalam pembahasan buku ini tampaknya ada satu aspek yang ditambahkan di situ. Apa itu? Yang satu itu apa, dan boleh diuraikan mungkin, Bang? Oh iya. Makasih banyak ini, Bang. Memang tadi pertama saya sedikit menambahkan yang yang menarik dari penulis buku ini, Bang, karena Ibu Jamile Alamul Huda juga ini adalah istri dari almarhum Ibrahim Raisi. Beliau mantan presiden Iran, seorang syuhada. Dan di buku ini memang seperti tadi yang Abang sampaikan, bahwa dia membahas tentang filsafat dalam tinjauan Quran maupun filsafat. Tetapi yang menarik, dia tidak mengikuti pakem yang umum tadi, ontologi, epistemologi, aksiologi, ada tambahannya. Nah, dalam penjelasan beliau bahwa rupanya kalau dalam filsafat Islam itu memang pembagian semacam itu sebenarnya nggak ada. Ada 2 alasan setidaknya. Pertama, karena salah satu yang sangat populer dalam filsafat Islam ini kan tentang wujud atau ada. Wujud ini kelihatannya begitu luas, hanya untuk dipetakan pada satu pembahasan tertentu. Tidak bisa dikatakan wujud ini hanya di ontologi saja dibahasnya, karena dia rupanya juga masuk di aspek epistemologi, aksiologi sesungguhnya. Dan yang kedua,
Karena di Islam ini begitu mendalam konsep tauhid yang cenderung pada kesatuan, satu saja. Sehingga dua alasan ini sebenarnya yang membuat kalau dalam filsafat Islam tidak ada klasifikasi semacam itu, Bang. Tetapi dia kemudian terpaksa melakukan itu karena ya sudah terlanjur, itulah yang banyak diketahui oleh orang. Namun selain itu dia melihat bahwa ontologi, epistemologi, aksiologi ini tidak cukup. Perlu juga dimaksudkan satu aspek yang terutama sangat penting, yakni tentang kemanusiaannya, sehingga dimasukkanlah juga di dalamnya antroposofi. Ini mungkin nanti akan ada waktunya kita bahas secara khusus, sehingga pada akhirnya di dalamnya ia menggunakan ontologi, antroposofi, epistemologi, baru kemudian di akhir aksiologi. Menarik. Aspek antroposofi itu tadi menarik karena memang semua pembahasan pendidikan pasti objek utamanya adalah manusia. Ya kan? Betul. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin menanyakan soal bagaimana sebenarnya Al-Quran memandang ontologi itu. Ini kalau kita coba mengambil jalan pikiran penulis untuk berdamai dengan dengan istilah-istilah yang sudah populer terjadi ada di dalam filsafat itu, bagaimana Quran memandang ontologi itu? Betul. Istilah berdamai tadi itu menarik itu, Bang, bahwa kelihatannya memang pasti ada pergulatan batin sebelumnya antara Ibu Jamilah yang berpikir ini kan nggak biasa gitu loh dalam filsafat Islam. Sisi lain orang sudah terlanjur kenal itu gitu ya, sehingga kemudian menggunakan itu, berdamai dengan itu, tapi dengan ada tambahan antroposofi. Nah, fokus pada persoalan ontologinya itu, Bang, bahwa seperti kita ketahui ontologi ini kan secara kebahasaan berasal dari dua kata, ontos dan logos. Ontos ini ada dan logos ini ilmu atau pengetahuan. Sehingga ontologi adalah ilmu tentang hakikat yang ada. Nah, bagaimana Quran menyoroti tentang ontologi ini? Dalam studi kasus di sini ini yang dibahas adalah tentang alam. Nah, rupanya Quran tidak masuk pada perdebatan tentang apakah alam itu ada atau tidak, sama oleh seperti dilakukan beberapa filsuf. Tetapi dia langsung menegaskan bahwa alam itu nyata. Kok kamu ragu gitu loh. Nah, alam ini ada, alam ini adalah ciptaan dan karenanya ada pencipta. Sehingga cenderung itu, Bang, bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran ini itu identik juga dengan ayat-ayat tauhid. Karena memang dia terkait dengan penciptaan. Makanya kemudian dijelaskan oleh Ibu Jamilah bahwa dari ontologi Quran ini, Quran memandang ontologi ini setidaknya dikenal 3 konsep tauhid selanjutnya, yakni tauhid khalikiyah, yakni penciptaan, tauhid rububiyah tentang kepengaturan, dan tauhid uluhiyah. Gambarannya masing-masing kurang lebih, misalnya tauhid khalikiyah ini adalah tauhid penciptaan. Misalnya pada Al-Quran dikatakan afillahi syakkun, apakah ada keraguan kepada Allah, fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Nah, ini menjelaskan, bahkan menantang pada mereka yang meragukan tentang keberadaan alam dan dia sebagai ciptaan Tuhan. Tetapi rupanya menciptakan saja tidak cukup, karena sekalipun ini semua sudah ada ciptaan ini, kalau nggak ada yang ngatur kan bakal berantakan, chaos, hancur-hancur juga. Itu, Bang. Sehingga dibutuhkan satu fungsi lain, yakni ada tentang pengaturnya. Nah, pengatur itu tidak lain ya Allah, Tuhan itu sendiri juga, Allah sendiri. Misalnya dalam Quran dikatakan kulla yaumin huwa fi sya'nin, bahwa setiap saat, setiap waktu ia berada dalam kesibukan. Nah, kalau yang menciptakan alam dia, yang mengatur alam dia juga, ya kesimpulannya kan terus siapa lagi yang layak untuk disembah kalau bukan Tuhan. Sehingga kalau kita mengenal tauhid khalikiyah dengan penciptaan, tauhid rububiyah tentang pengaturan, maka di akhir tauhid uluhiyah, penyembahan, pada akhirnya juga ya kembali kepada Allah. Inilah kenapa kemudian di dalam Al-Quran juga dikatakan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, menarik sekali karena aspek yang biasa dikembangkan di dalam pendidikan itu, orientasi pendidikan itu kan adalah upaya untuk meningkatkan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam diri manusia. Itu taksonomi belum ya, kalau kita tahu. Nah,
Itu benar sekali bahwa penulis panjang lebar melakukan upaya-upaya pendalaman tentang hakikat Tuhan, tauhid, dan diri manusia itu sendiri. Kita coba lihat dulu bahwa ternyata dalam aspek kepenciptaan, pengaturan, ya, dan penyembahan itu tadi menjadi aspek mendasar yang akan dikaitkan dengan semua konsep-konsep tentang pendidikan tadi. Ada aspek tertentu yang menurut saya perlu diuraikan di sini, yaitu soal kausalitas. Oh iya. Ya, itu bagaimana menurut Pak Fahrudin? Iya, tentang kausalitas, betul Bang. Jadi ada prinsip bahwa segala sesuatu ada sebabnya. Karena ini kan kalau bicara kausalitas kan konotasinya kan sebab akibat. Yeah. Sehingga terkesan bahwa kalaupun Tuhan menciptakan alam itu gimana? Maksudnya ke arah situ. Ya, rasanya ya. Bahwa apakah dia lalu terjebak pada kausalitas? Yeah. Bahwa kalau semacam itu memang menariknya itu Bang, bahwa kalau dikatakan Tuhan terjebak pada kausalitas dalam penciptaannya, berarti kan dia bukan sebagai Tuhan yang absolut. Dia Tuhan yang terbatas karena dia harus patuh tunduk pada salah satu sistem penciptaan tertentu. Karena itu dijelaskan di sini dalam di Jamili Alamul Huda itu bahwa karenanya mesti ada satu model penciptaan lain yang tidak tunduk pada kausalitas, tidak terikat ruang dan waktu. Dan inilah yang misalnya kenapa di dalam Al-Qur'an dikatakan alalahul khalqu wal amru. Ingatlah, miliknya lah khalq dan amr. Khalq ini adalah penciptaan dan amr ini perintah. Nah, konteks penciptaan pertama ini sebenarnya dua mode penciptaan itu Bang. Konteks penciptaan yang pertama adalah khalq ini betul seperti yang disampaikan tadi, bahwa dia terkait dengan kausalitas, terikat dengan ruang, terikat dengan waktu. Misalnya dikatakan dalam Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dan apa yang ada di antaranya dengan 6 masa. Ada 6 masa ini kan mengandaikan ada proses yang membutuhkan waktu 6 masa, berarti dia terikat dengan kausalitas ruang dan waktu. Tetapi juga ada mode penciptaan lain yang dia cukup mengatakan perintahnya. Misalnya dalam Quran, kalau populer kita kenal itu dalam surah Yasin bagian akhir, innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya ketika dia menghendaki sesuatu, ya dia hanya cukup memerintah. Ayyaqula lahu, mengatakan kepadanya kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Nah, yang kedua ini menunjukkan bahwa Tuhan itu kalaupun mau mencipta tidak selalu sesuai dengan kausalitas dan yang lain-lain. Ia bisa saja menciptakan sesuatu dengan perintah seketika, tidak terikat kausalitas ruang dan waktu. Artinya bahwa dimensi amr dalam penciptaan itu adalah mode penciptaan lain yang membebaskan Tuhan dari keterikatan kausalitas tadi itu. Betul, yang dimensi khalqnya tadi itu ya. Betul. Menarik sekali nih Pak Fahrudin. Tapi kalau kemudian Allah atau Tuhan itu menyatakan, memberi perintah, ya, kun, jadilah, maka kemudian jadi, apakah di sini juga tidak terjadi masalah atau menimbulkan pertanyaan lain bahwa yang diperintah itu siapa sebenarnya? Karena waktu itu kan belum ada. Betul. Ini kan baru mau diadakan kira-kira gitu. Gimana penjelasannya Pak? Iya betul. Ini dalam, ini menarik. Dan memang mungkin jarang yang memperhatikan itu Bang. Artinya gini, kalau amr itu adalah perintah, berarti ada yang memerintah dan diperintah. Kalau yang memerintah cukup clear lah ya, bahwa yang memerintah ini adalah Tuhan. Ya, memang sudah ada. Allah. Nah, persoalannya yang diperintah ini ada atau tidak? Betul. Kalau kita mau katakan dia yang diperintah ini tidak ada, terus bagaimana menjalankan perintah orang dia tidak ada? Tapi kalau kita mengatakan yang diperintah ini ada, terus ngapain lagi diciptakan, orang sudah ada? Nah,
menjawab dilema itu dijelaskan di sini bahwa sebenarnya yang dimaksud menerima perintah ada itu adalah sesuatu yang memang dia secara eksternal di luar sana itu belum ada, tetapi dia sudah punya bentuk, dia sudah ada di alam pengetahuannya Allah. Jadi pada waktu Allah memerintah, yang diperintah ini adalah sesuatu yang di alam pengetahuannya dia, sehingga ada yang menerima perintah memang. Nah, dikatakan kepadanya kun, jadi fayakun, maka jadilah ia. Ia kemudian menjelma menjadi sesuatu yang secara eksternal sana, secara seketika, tidak lagi terikat dengan proses-proses kausalitas yang seperti di mode penciptaan khalq tadi. Ya. Di mode penciptaan amr ini seketika itu saja. Oke, jadi berarti bahwa dengan memberikan perintah itu selalu seperti ada semacam potensi dulu ya, kira-kira potensi untuk mengada, kemudian diperintahkan agar dia ada, lalu dia ada. Yang memerintahkan itu adalah yang maha ada, yang tidak ada permulaannya, ya kan? Iya. Memang tidak tepat juga kita katakan sudah ada, karena kalau kata sudah ada itu seolah-olah sebelumnya tidak ada kan. Tapi bahwa kemudian Tuhan itu memang ada, yang memerintah. Tapi yang diperintah ini, benarkah konsepnya bahwa itu adalah potensi yang tadinya belum aktual, kemudian setelah diperintahkan mengada, maka dia ada. Kira-kira bagaimana? Iya. Benar gitu Bang. Kalau mungkin kita langsung kasih gambaran misalnya sebagai ilustrasi, sebagai analogi, sama seperti seorang arsitek. Sebelum dia membuat bangunan, bahkan sebelum dia membuat desain, itu pasti sudah punya gambaran di dalam benaknya. Kalau dalam filsafat mungkin kita mengenalnya sebagai wujud zihni, wujud yang ada di dalam sini, dan wujud khariji yang ada di luar sana. Nah, apa yang ada disebut sebagai alam pengetahuan tadi itu ya kurang lebih wujud yang ada di sini ini, yang dia belum keluar. Bedanya kalau itu Allah, maka dia cukup dengan memerintah. Sementara kalau arsitek dia harus mendesain, menggambar, terikat dengan yang kausalitas yang kita sebut tadi itu. Sementara kalau Allah cukup dengan perintah kun fayakun. Itu yang kurang lebih gambarannya itu, Pak. Menarik sekali. Nah, karena ini buku tentang teori pendidikan, saya sangat tersentuh ya, karena bagaimana seorang filsuf perempuan yang mencoba membuat konsep tentang pendidikan itu sebelum masuk kepada aspek-aspek teori-teori pendidikan, bahkan aspek praktisnya, itu terlebih dahulu mengokohkan bukunya ini dengan konsep-konsep Quran dan filsafat tentang ontologi, epistemologi, aksiologi dan seterusnya. Itu kalau kita menggunakan istilah itu ya. Itu apa maksudnya? Maksud saya apa pentingnya beliau kira-kira menempatkan itu di awal untuk kemudian barulah bicara tentang pendidikan dan aspek-aspek praktisnya. Iya. Seperti yang Abang sampaikan tadi juga sebenarnya, bahwa konteks mengukuhkannya ini memang kelihatan dia membangun fondasi yang begitu dalam. Karena kan kalau kita dengar, kita umum kenal bahwa bisa filsafat ini kan sebenarnya lebih pada kedalaman kan sesungguhnya, ketimbang begitu luas pembahasannya. Nah, kalau kita ingat misalnya dalam Murtada Mutahari itu, dia menjelaskan ada hubungan antara perbuatan dengan pikiran. Atau kita kasih contoh sederhananya begini, Bang. Kenapa ya kalau ada dua orang berantem, mereka ini sudah jelas-jelas berantem fisik nih. Kenapa mereka dipertemukan duduk bareng? Nggak sekalian aja diadu gitu kan? Siapa menang, dia yang benar, siapa yang kalah, dia yang salah. Tapi didudukkan, diajak ngobrol bareng. Kenapa? Karena kita berangkat dari satu asumsi bahwa orang berbuat sesuai dengan apa yang dipikirkan. Nah, perbuatan ini, tetapi di Murtada Mutahari dibikin tahapan-tahapannya. 1 tahap di tingkat praktis perbuatan, 3 tahap di tingkat pemikiran. Perbuatan ini didasari pada ideologi. Ideologi ini didasari oleh pandangan dunia didasari oleh epistemologi. Nah, kelihatannya apa yang dibangun oleh Ibu Jamilah dengan buku ini adalah ia ingin pendalaman betul semuanya, mulai dari epistemologinya, pandangan dunia, sampai ideologinya, bahkan pendalaman deontologinya, sampai kemudian
apa yang kita lakukan dalam kaitannya nanti dengan teori pendidikan itu betul-betul sudah teratur, rapih dari awal gitu. Sehingga punya fondasi yang kokoh, kalau istilahnya tadi itu Abang itu, dia punya pemikiran, pemahaman tentang teori pendidikan yang kokoh. Nah, artinya proses pemanusiaan harus berangkat dari landasan yang kuat, demikian juga orientasi dan prosesnya. Betul banget. Oke, baik pemirsa sekalian, sayang sekali kita sudah ada di akhir dari episode pertama ini. Kita sebenarnya akan membahas buku ini dalam beberapa kali pembahasan bersama dengan Bapak Fakhrudin. Kita minta sedikit closing statement dari Pak Fakhrudin di akhir episode ini. Iya, seperti yang di akhir tadi Bang, bahwa teori pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Ibu Jamil ini berbeda dengan teori pendidikan Islam yang kita kenal secara umum, karena ia sejak awal menawarkan fondasi yang kokoh. Dari sini nanti kita akan bahkan secara holistik, bukan hanya secara filosofis saja, tetapi juga secara Qur'ani, mengajak kita pertama melihat tentang alam, kemudian masuk ke sisi manusia, lalu masuk ke wilayah pengetahuan manusia, sampai akhirnya nanti di wilayah aksiologi, sehingga setelah itu dibangunlah teori pendidikan Islam yang insya Allah jauh lebih matang, jauh lebih dalam, dibandingkan dengan apa yang mungkin selama ini kita kenal, Bang. Terima kasih banyak Pak Fakhrudin. Para pemirsa sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.